warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Uswatun Hasanah. Saya guru di SD Negeri Jurang Ombo 2. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang kedua. Pada kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan PPL yang pertama saya dengan tema keteladanan Nabi Ilyas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita berdoa dulu. Singkat berdoa, silakan. Duduknya yang bagus. Silakan Mbak Fitri dipimpin doanya. siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi guru. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Bu Guru mau tanya, adakah di antara teman-teman dilihat di kanan kirinya ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, nanti anak-anak silakan diisi di Google Form. Nanti Bu Guru kirim lewat WA group, nggih. Nanti diisi absen untuk pelajaran hari ini, nggih. Nanti linknya Bu Guru kirimkan ke anak-anak. Kita akan membicarakan tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas. Tetapi sebelumnya anak-anak, Bu Guru mau tanya, untuk pelajaran yang minggu kemarin kita membicarakan tentang kisah Nabi Ilyas. Masih ingat siapakah Nabi Ilyas itu? Ayah angkat Nabi Ilyas. Betul sekali. Berarti anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang anak-anak kita akan membicarakan tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas. Sebelum kita mulai, perlu anak-anak ketahui tujuan kita mempelajari kisah Nabi Ilyas itu apa? Yang pertama, setelah bertanya jawab, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas. Kemudian yang ketiga, setelah pembiasaan dan praktik, siswa mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas. Kemudian yang keempat, setelah mendengarkan guru, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas. Selanjutnya, di sini kisah Nabi Ilyas itu kita nanti akan mempelajari tentang apa? Kisah Nabi Ilyas dan Bani Israel dan bangsa Amoria. Kemudian selanjutnya, kisah Nabi Ilyas sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Kemudian kisah Nabi Ilyas dan keteladanannya. Nah, sebelum kita mulai, silakan anak-anak harus mengetahui dulu apa sih penilaian kita kali ini. Nah, dalam pembelajaran kita nanti anak-anak akan ada penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Sikap itu ada sikap spiritual, yaitu ketika pengamatan Bu Guru ketika anak-anak berdoa. Kemudian sikap sosial, bagaimana nanti kerjasama anak-anak ketika diskusi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan. Nanti akan Bu Guru bagikan LKPD yang nanti anak-anak akan di sini silakan diisi LKPD-nya, nanti untuk pengetahuan. Kemudian yang praktek apa ya? Nanti praktek silakan anak-anak membuat
ya. Kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihi salam merupakan penerus dari Nabi Ilyas alaihi salam. Setelah Nabi Ilyasa meninggal dunia, umat atau kaum Bani Israel meninggalkan hukum Taurat yang sebelumnya dibawa oleh Nabi Musa. Ada sepenggal kisah Nabi Ilyasa. Suatu hari beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah. Penduduk daerah tersebut mengadu bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau, dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak. Alhamdulillah, berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar. Terima kasih. Itu tadi kisah tentang Nabi Ilyasa ya anak. Silakan nanti Bu Guru bagikan LKPD ya. LKPD di sini nanti silakan anak-anak setelah mengamati video tadi ditulis di sini apa yang anak-anak dapatkan, ya. Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Ilyasa, ya. Tadi setelah anak-anak melihat video, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, bahwa sifat sombong dan takabur itu merupakan hal yang tidak boleh ditiru. Ya. Selanjutnya anak, Bu Guru tadi sudah membuat kelompok-kelompok. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang ketuai oleh Mbak Fitri. Kemudian kelompok 2 oleh Mbak Aisyah. Kelompok 3 oleh Rana ya. Akan Bu Guru bagi LKPD. Silakan anak-anak dikerjakan LKPD-nya ya. Langkah kegiatan ya di sini. Yang pertama mengamati gambar. Nah, dilihat di sini ada gambar. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Setelah mengamati gambar, silakan ditulis di sini. Didiskusikan dengan anggota kelompok. Kemudian ini setelah melihat video, silakan ditulis di sini. Anak-anak sudah selesai semua ya diskusinya? Udah, oke. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 mendengarkan, kelompok 1 silakan ketua kelompoknya Mbak Intan maju silakan. Dibacakan hasil diskusinya. Ya. Silakan. Oke, ya sini. Dibacakan silakan. Setelah mengamati gambar, ada salah satu permasalahan yaitu ketika melaksanakan sholat, maka yang dikatakan 1 yang berdoa, 2 wudhu, 3 baca dan baca 4. Nah, ada tanggapan lain yang berbeda pandangannya? Sama ya? Oke, silakan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Oke. Ya. Ya. Sekarang kelompok 3 silakan maju Lana. Setelah mengamati gambar, ada salah satu permasalahan yaitu ketika kita akan melaksanakan sholat, maka apa yang harus kita lakukan? Ada yang lain selain itu jawabannya? Sama semua. Setelah kita berdiskusi anak-anak, setelah juga anak-anak sudah mengerjakan latihan soal untuk yang pengetahuan, pilihan ganda 5, kemudian isian 5. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Nah, yuk sama-sama kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kita simpulkan? Sifat sombong dan takabur tidak boleh ditiru, betul. Nabi Ilyasa mampu menciptakan masyarakat yang rukun dan damai yang pantang menyerah dalam mendakwahkan ajaran Islam. Nah, itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil bersama-sama. Selanjutnya anak, yaitu refleksi. Silakan nanti ditulis di lembar kerja anak-anak itu di bagian belakang.